Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Zahra Tunisa. Saya akan memaparkan bagian pertama dari makalah yang berjudul Homonimi dan Polisemi dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kekayaan makna yang sangat luas. Dalam banyak ayat, satu kata atau lafaz dapat memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteks penggunaannya. Karena itu, memahami makna kata dalam Al-Quran tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan kajian semantik atau ilmu yang mempelajari makna bahasa agar pesan yang terkandung dalam ayat dapat dipahami dengan tepat. Dalam linguistik, terdapat dua istilah penting yang berkaitan dengan keragaman makna, yaitu homonimi dan polisemi. Homonimi adalah keadaan ketika satu kata memiliki bentuk yang sama tetapi maknanya berbeda dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep ini dikenal dengan istilah al-mushtarak al-lafzi. Sedangkan polisemi adalah keadaan ketika satu kata memiliki beberapa makna yang berbeda, tetapi makna-makna tersebut masih saling berkaitan. Dalam tradisi Islam, konsep ini lebih dekat dengan istilah ta'adud al-ma'na atau keberagaman makna. Mengapa pembahasan ini penting? Karena kesalahan dalam memahami makna suatu lafaz dapat menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Seseorang bisa saja mempersempit makna ayat secara berlebihan atau justru memperluas makna tanpa dasar yang kuat. Selanjutnya, mari kita bahas konsep istirak lafzi dan ta'adud al-makna. Dalam tradisi usul fikih dan tafsir, istilah yang digunakan bukanlah homonimi dan polisemi seperti dalam linguistik modern, melainkan al-istirak al-lafzi dan ta'adud al-makna. Al-istirak al-lafzi adalah satu lafaz yang memiliki beberapa makna berbeda dan tidak saling berhubungan. Karena itu, diperlukan karinah atau petunjuk konteks untuk menentukan makna yang dimaksud dalam suatu ayat. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor, seperti perbedaan dialek Arab sebelum Islam, perkembangan makna bahasa dari waktu ke waktu, serta interaksi sosial dan budaya masyarakat Arab. Berbeda dengan itu, ta'adud al-makna menunjukkan bahwa satu lafaz memiliki beberapa makna yang masih saling berkaitan dan dapat ditelusuri kepada satu makna inti. Makna-makna tersebut berkembang melalui penggunaan metaforis, perluasan makna atau konteks tertentu dalam ayat. Dengan kata lain, istirak lafzi lebih menekankan perbedaan makna yang berdiri sendiri, sedangkan ta'adud al-makna menekankan hubungan antara makna yang masih berada dalam satu jaringan konsep yang sama. Selanjutnya, untuk memahami perbedaan keduanya secara lebih jelas, akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu teman saya, melalui perbandingan dan contoh-contoh ayat dalam Al-Quran. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan homonimi dan polisemi dalam Al-Quran beserta contoh penerapannya. Secara umum, perbedaan utama antara homonimi dan polisemi terletak pada hubungan antar maknanya. Pada homonimi atau dalam bahasa Arab dikenal al-mushtarak al-lafzi, makna-makna yang dimiliki suatu lafaz tidak memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, penafsir harus memilih satu makna yang paling sesuai berdasarkan konteks ayat. Sedangkan pada polisemi atau dalam bahasa Arab disebut ta'adudul makna, berbagai makna yang muncul masih memiliki hubungan semantik dan berasal dari satu makna dasar yang sama. Dalam kasus ini, yang dilakukan bukan memilih satu makna dan menolak yang lain, tetapi memahami hubungan makna yang berkembang sesuai konteks.
Salah satu contoh homonimi dalam Al-Quran adalah lafaz al-ainu. Lafaz ini berarti mata sebagai organ tubuh, dapat juga berarti mata air, bahkan dapat bermakna pengawasan atau perhatian. Misalnya dalam kisah dua pemilik kebun pada surah Al-Kahfi, kata tersebut dipahami sebagai mata air yang mengaliri kebun. Namun dalam konteks lain, kata yang sama dapat merujuk pada mata sebagai anggota tubuh atau makna pengawasan. Karena makna tersebut tidak memiliki hubungan langsung, maka lafaz ini termasuk contoh homonimi. Contoh berikutnya adalah polisemi pada verba koma yang secara dasar berarti berdiri. Dalam Al-Quran, kata ini tidak hanya digunakan untuk makna berdiri secara fisik, tetapi juga dapat bermakna menegakkan, melaksanakan, menjaga, atau menjalankan suatu perintah. Pada surah Al-Baqarah ayat 238 misalnya, kata tersebut digunakan dalam konteks pelaksanaan sholat dan khusyuk. Walaupun maknanya berkembang, seluruh makna tersebut masih berhubungan dengan konsep dasar tegak atau berdiri. Oleh karena itu, kata koma termasuk contoh polisemi. Adapun contoh lain dapat dilihat pada lafaz nafs. Dalam beberapa ayat, nafs berarti jiwa atau diri seseorang, namun dalam konteks lain maknanya dapat berkembang menjadi keadaan spiritual manusia. Hubungan antara makna-makna tersebut masih dapat ditelusuri pada konsep diri atau jiwa manusia, sehingga menunjukkan adanya polisemi. Dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa konteks memiliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan makna suatu lafaz dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulan, homonimi dan polisemi merupakan dua konsep penting dalam kajian semantik Al-Quran. Homonimi atau al-mushtarak al-lafzi menunjukkan adanya satu lafaz dengan beberapa makna yang tidak saling berkaitan, sedangkan polisemi atau ta'addudul makna menunjukkan keberagaman makna yang masih memiliki hubungan semantik. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting agar penafsiran Al-Quran tetap akurat, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas. Dengan memahami konteks, struktur bahasa Arab, dan hubungan antar makna, kita dapat menangkap pesan Al-Quran secara lebih tepat dan mendalam. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.